Halo teman-teman, selamat datang di Sudut Koma, gue Nobi Kurniawan dan hari ini gue mau melanjutkan video pembahasan buku-buku dalam series The Hunger Games. Lebih tepatnya kali ini gue akan ngebahas buku prequel pertamanya, yaitu The Ballads of the Songbirds and Snakes. Judulnya panjang banget tapi gue suka. Sekali lagi ini merupakan prequel pertama dari series The Hunger Games-nya Susan Collins yang akan menceritakan tentang Hunger Games ke-10 yang akan berfokus pada tokoh villain terbesar gitu ya dalam series The Hunger Games, yaitu Presiden Snow. By the way, gue nggak akan ngejelasin Hunger Games itu apa, kalian bisa searching sendirilah atau tonton video-video pembahasan series The Hunger Games yang udah gue bikin sebelumnya. So ya, seperti yang udah gue bilang tadi, di buku ini akan berpusat pada perayaan Hunger Games ke-10 yang bisa dibilang latarnya tuh nggak jauh dari perang yang terjadi sebelumnya. Perang dalam semesta The Hunger Games ini yang akhirnya melahirkan The Hunger Games. Nah, pasca perang itu kan akhirnya membuahkan satu semacam hukuman gitu ya bagi penduduk-penduduk distrik yang bernama Hunger Games ini. Nah, ini adalah perayaan ke-10-nya. Tapi yang membedakan dari buku-buku The Hunger Games sebelumnya, di buku kali ini tuh point of view-nya lebih banyak ke Presiden Snow-nya. Jadi bukan point of view kayak Katniss yang masuk ke dalam game-nya gitu, enggak. Di sini diceritakan keluarganya Snow tuh miskin pasca perang. Kemudian si Snow sendiri berusaha dengan keras gitu untuk tetap menjaga citra keluarganya. Dan dia pun berencana untuk mendapatkan beasiswa untuk masuk ke perguruan tinggi dengan cara menjadi yang paling unggul di kelasnya, karena sekali lagi posisinya dia mungkin bangkrut ya, keluarganya habis perang tadi, dan ya dia harus berusaha sendirilah untuk mengembalikan martabat keluarganya. Nah, bisa dibilang si karakter Snow ini tuh udah salah satu kandidat tertinggi lah untuk meraih beasiswa tadi. Tapi di tahunnya Snow ini ada satu peraturan negara baru gitu, yang mana mengharuskan siswa-siswa senior dalam sekolahnya si Snow tadi untuk menjadi mentor perayaan Hunger Games ke-10, yang mana ini menarik sih. Di sini tuh diceritakan bahwa mungkin karena imbas dari nggak jauh dari perang tadi ya, jadi masyarakat tuh sebenarnya nggak pengen untuk nonton Hunger Games itu sendiri. Bahkan warga Capitol pun nggak pengen. Itu satu hal yang menarik. Dan karena ratingnya semakin menurun dan agar perayaan The Hunger Games bisa terus berjalan, perayaan Hunger Games ke-10 ini harus dibikin semenarik mungkin gitu untuk menarik viewership. Nah, barulah di perayaan kali ini tuh muncul tradisi-tradisi Hunger Games yang mungkin kita udah familiar gitu ya di zamannya Katniss Everdeen, seperti pengenalan para peserta terhadap warga Capitol, kemudian acara TV-nya juga ada. Para peserta bisa bikin pertunjukan mereka sendiri di acara show tadi untuk menggait sponsor. Yes, sponsor tuh dimulai dari Hunger Games ke-10. Para penduduk Capitol bisa taruhan dan sebagainya. Nah, dan di sini si Snow tadi akan semacam menggunakan segala cara untuk memenangkan perlombaan ini dan ya meraih beasiswa lah yang akan membantunya untuk mempermudah membersihkan citra keluarganya. Nah, problemnya di sini adalah si Snow mendapatkan bisa dibilang salah satu peserta paling lemah lah. Dia dapat seorang cewek dari distrik 12, yaitu Lucy Gray, yang mana dia tuh bukan fighter gitu, nggak kayak Katniss. Dia itu sebenarnya seorang penyanyi dan sebenarnya bukan penduduk distrik 12 juga. Lucy Gray merupakan seorang anggota dari klan pengembara yang kebetulan sedang lewat ke dalam panen dan distrik 12 tadi, kemudian ditangkap oleh penjaga perdamaian dan ya ditahan di sana gitu. So ya, cerita akan berpusat pada Snow yang ingin mengembalikan citra keluarganya dengan cara berusaha untuk mendapatkan beasiswa melalui mentoring Hunger Games ini, yang sialnya mendapatkan salah satu peserta yang paling lemah. Tapi di sisi lain dia juga terjebak hubungan romansa dengan si Lucy Gray tadi gitu. Jadi ya messy. Oke, jadi itu setup ceritanya. Kelanjutannya seperti biasa, kalian bisa baca sendiri bukunya. Dan sekarang kita akan masuk ke poin-poin positif yang gue temukan dari buku satu ini, poin plusnya. Yang pertama, gue suka banget sama gaya kepenulisan Susan Collins di buku satu ini gitu. Gue suka bagaimana dia mengganti point of view penceritaan dari series The Hunger Games ini, yang mana sebelumnya kan POV orang pertama, Katniss Everdeen. In some way itu merupakan hal yang bagus karena kita bisa
bener-bener full in-depth gitu ke dalam karakternya. Tapi di sisi lain kita tuh nggak akan dapet gitu perspektif lain dari karakter-karakter yang sebenarnya keren banget gitu, macam Snow di trilogi pertamanya atau mungkin game plannernya dan sebagainya. Nah di sini tuh POV-nya ganti, jadi kita masih bisa ngikutin cerita-cerita dari karakter lainnya. Kita nggak kejebak di satu karakter yang sama seperti trilogi awalnya. Terus gue juga suka bagaimana kepenulisan Susan Collins yang improve ini juga diimplementasikan di penggunaan makhluk-makhluk mutasi yang ada di dalamnya. Kalau kalian tahu scene dengan Jabberjay di dalamnya, di Hanging Tree itu genius sih, itu genius banget. Kemudian yang kedua mungkin gue suka bagaimana di perayaan awal-awal Hunger Games ini sebenarnya nggak ada yang mau nonton gitu. Itu satu konsep yang gue suka sih sebenarnya. Karena ya walaupun pihak Capitol yang menang, mereka tetap trauma pasca perang gitu. Jadi kalau mereka harus disodorkan dengan wajib menonton The Hunger Games lagi, ya pasti nggak akan mau gitu. Dan gue juga suka bagaimana karakter-karakter di dalamnya mengubah Hunger Games ini perlahan-lahan menjadi sebuah acara entertainment seperti yang kita kenal di masanya Katniss Everdeen. Itu dua. Yang ketiga, gue suka bagaimana buku ini tuh brutal banget. Nggak hanya dari sisi Hunger Games-nya sendiri ya, bahkan di sisi Capitol-nya juga. Walaupun mungkin kita juga akan mengikuti kisah dari karakter-karakter dari Capitol, rasanya tuh kayak mereka juga ikut Hunger Games-nya sendiri gitu, in their own way. Gue juga suka di sini Hunger Games-nya tuh make sense gitu. Karena apa ya, di buku-buku sebelumnya tuh kayak ada satu poin di mana gue mikir kenapa namanya Hunger Games gitu. Di sini tuh dijelaskan dengan jelas gitu Hunger Games datangnya dari mana, yang tentunya dimulai dari masa perang, yang supply makanan udah berkurang dan sebagainya. Kemudian diimplementasikan juga ke dalam Hunger Games-nya itu sendiri. Mereka tuh bener-bener gak dikasih makan dan ya bener-bener Hunger Games gitu. Kemudian karena hal itu juga dan masih nyambung ke poin tadi yang gue nyebut buku ini tuh brutal, gue tuh bener-bener dibikin kasihan sama para peserta di early Hunger Games gitu. Karena ya sekali lagi mereka gak dapat fasilitas yang bisa mereka nikmati gitu untuk sesaat. Literally mereka dibawa di sebuah kereta ternak, gak dikasih makan dari hari reaping day, kemudian ditaruh di kebun binatang. Bener-bener sih brutal banget. Kemudian karakternya juga menarik sekali. Selain Snow dan Lucy Gray, ada Sejanus. Gue ngerasa Susan Collins tuh berhasil menciptakan trio lagi di prequel Hunger Games kali ini. Itu gue suka banget, walaupun banyak sekali karakter-karakter lain yang juga menarik gitu. Seperti Profesor Gold, kemudian temennya Snow yang kena insiden di lab, itu juga menarik. Si pencetus Hunger Games-nya sendiri juga karakternya menarik. Ya banyak banget sih poin plusnya dari buku satu ini. Somehow gue lebih suka buku satu ini sih daripada trilogi sebelumnya. Bener-bener improvementnya tuh banyak gitu. Oh ya ketinggalan, di sini tuh karena Lucy Gray penyanyi kan. Di buku satu ini setiap lagu yang ada di dalamnya tuh make sense dan punya impact terhadap ceritanya. Nggak kayak trilogi sebelumnya ya, yang walaupun lagunya besar sih di sana, tapi kalau dibandingin dengan cerita yang sekarang tuh lagunya lebih impactful dan lebih ngaruh ke ceritanya. So ya itu sih, dan biar nggak lama-lama kita langsung masuk ke poin kekurangan yang gue temukan. Gue nggak terlalu inget banyak sih sebenarnya kekurangan dari buku satu ini, tapi bukan berarti bukunya yang excellent banget gitu juga enggak. Waktu gue cari tahu lebih jauh gitu ya tentang buku satu ini, sebenarnya banyak banget fansnya Hunger Games yang ngerasa bahwa cerita kali ini tuh biasa aja atau dibawa dari trilogi sebelumnya. Gue nggak ngerasa seperti itu sih. Gue ngerasa ceritanya cukup oke, tapi mungkin memang bisa lebih lagi sih menurut gue ya. Karena sebagai sebuah origin story dari karakter villain yaitu Presiden Snow tadi, ceritanya tuh nggak buruk, tapi di akhir bukunya gue tuh nggak ngerasa dia jahat-jahat banget gitu. Dia tuh cuma mau melakukan segala cara untuk mendapatkan apa yang dia mau. Yes, mungkin Snow done some bad things gitu ya. Tapi gue ngerasa nggak cukup untuk menggambarkan bagaimana si Snow itu sampai di taraf yang Presiden Snow yang kita kenal gitu di eranya Katniss Everdeen. Gue setuju, cerita satu ini memang hanya menceritakan di tahun awalnya dia doang kan, jadi jelas nggak bisa diceritain semua. Tapi di kesempatan yang sedikit ini, harusnya bisa lebih gitu.
harusnya karakter Snow ini bisa jadi lebih villain lagi. Itu sih yang gue temukan. Dan ya, mungkin itu aja. Gimana dengan kalian? Apakah kalian juga fans dari salah satu atau mungkin memang series distopian yang paling populer ya, The Hunger Games? Apakah kalian udah baca prequelnya satu ini? Apakah kalian lebih suka triloginya yang dulu atau prequelnya yang baru ini? Dan menurut kalian apakah ini merupakan satu cerita origin villain yang baik atau yang kalian harapkan? Bisa tulis di kolom komentar bawah. Dan ya, mungkin itu aja. Seperti biasa, terima kasih sudah dengerin. Gue Nobby Kurniawan dan sampai jumpa di halaman selanjutnya. Thank you.